Ladies and gentlemen, her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai permasalahan perkembangan fisik, kognitif, dan juga sosio-emosi pada anak usia dini jenjang TK atau PAUD di sekolah TK daerah Gresik. Sebelum teman-teman kelompok 1 memaparkan materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan fisik, permasalahan perkembangan kognitif, dan juga sosio-emosi pada jenjang sekolah TK di daerah Gresik ini. Untuk perkembangan fisik sendiri, di sini para pendidik harus memperhatikan lebih detail mengenai perkembangan fisik pertumbuhan anak usia dini di sekolah taman kanak-kanak tersebut. Apakah ada keterbelakangan mental, apakah tinggi badan dan juga berat badan sudah ideal sesuai dengan rata-rata umurnya atau tidak. Untuk perkembangan kognitif sendiri, para pendidik ini juga harus memperhatikan apakah ada kesusahan, kesulitan para peserta didik ini dalam memahami materi yang sudah diajarkan oleh pendidik. Apakah siswa-siswi ini bisa menangkap materi tersebut atau tidak? Apakah mereka sudah bisa mengingat, mempelajari, bisa berkonsentrasi atau tidak dalam pembelajaran secara langsung? Lalu untuk permasalahan perkembangan sosio-emosi sendiri, di sini para pendidik harus memperhatikan juga mengenai sosial emosional anak di usia dini ini, karena perkembangan emosinya sudah memasuki tahap praoperasional. Jadi mereka harus mengajarkan yang baik mana dan yang buruk mana. Untuk lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok 1. Untuk materi yang pertama, kami akan memaparkan mengenai permasalahan perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan sosio-emosi pada anak jenjang TK atau PAUD di sekolah TK daerah Gresik. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan mengenai solusi permasalahan yang didapatkan dari perkembangan fisik, kognitif, dan juga sosio-emosi. Dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai ulasan kami, kelompok kami, mengenai perkembangan fisik, kognitif, dan juga sosio-emosi. Untuk teman-teman dipersilahkan. Pertama, permasalahan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi pada peserta didik jenjang PAUD atau TK. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan pada salah satu TK di daerah Gresik dengan jumlah peserta didik 40 orang, namun tidak bisa kami sebutkan nama instansinya atas permintaan pihak sekolah. Dari penelitian menunjukkan bahwa ada permasalahan mengenai perkembangan fisik seperti perbedaan berat badan dan tinggi badan peserta didik yang melebihi atau bahkan kurang dari berat atau tinggi ideal usia mereka. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, pemenuhan nutrisi anak, kerentanan terhadap penyakit, lingkungan, dan perilaku dalam pemberian stimulus. Di taman kanak-kanak di daerah Gresik yang kami teliti, ada 10 peserta yang memiliki hambatan dalam perkembangan kognitif, yaitu kemampuan daya ingat, belajar, berpikir, mengingat, maupun konsentrasi. Peserta didik masih kesulitan dalam mengingat pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, sehingga pendidik harus mengulang-ulang materi tersebut melalui lagu dan benda supaya mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan perkembangan kognitif peserta usia 4-6 tahun di TK daerah Gresik tersebut. Di Taman Kanak-Kanak di daerah Gresik dengan jumlah peserta didik 40 siswa, ada 10 peserta yang memiliki hambatan dalam perkembangan sosi-emosi. Seperti yang terjadi di mana peserta didik belum bisa mengerti mana yang baik dan yang buruk, belum bisa menyapa sesama teman, bertengkar, berebut mainan, dan masih mementingkan ego masing-masing. Sehingga peserta didik harus mendampingi dan memberi pengertian kepada peserta didik mengenai apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Peserta didik pada masa kanak-kanak memiliki sikap egosentris karena merasa dirinya berada di pusat lingkungan yang ditunjukkan anak dengan sikap senang menentang atau menolak sesuatu yang datang dari orang sekitarnya. Yang selanjutnya yakni penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi pada peserta didik jenjang PAUD atau TK. Proses perkembangan fisik akan mempengaruhi motorik anak. Perkembangan fisik lazimnya ditandai dengan perubahan berat badan dan tinggi badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Maka untuk mengatasi gangguan perkembangan sejak usia dini, diperlukan pemeriksaan yang diawali sejak dalam usia kandungan, serta asupan gizi yang cukup, artinya tidak berlebihan dan tidak kurang, agar fisik peserta didik dapat berkembang secara normal sesuai dengan usia mereka. Di sekolah TK yang kami teliti, para pendidik mencatat perkembangan fisik peserta didik, yakni perubahan tinggi badan dan berat badan. Hasil dari pencatatan perkembangan fisik tersebut kemudian dicantumkan dalam rapor peserta didik dan disampaikan kepada setiap orang tua atau wali murid, sehingga para orang tua atau wali murid dapat mengetahui perkembangan fisik anak-anak mereka. Jika tinggi badan dan berat badan peserta didik di bawah rata-rata seusianya atau di bawah normal, maka orang tua bisa memberikan tambahan asupan nutrisi yang baik. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan peranan dari keluarga dan juga lingkungan sekolah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang perlu dicermati orang tua adalah seharusnya lebih memperhatikan perkembangan kognitif anak-anak mereka dan juga memperhatikan lingkungan bermain mereka. Orang tua tidak seharusnya menyerahkan urusan pendidikan sepenuhnya kepada guru, karena orang tualah yang bertanggung jawab atas anak-anak mereka dan menjadi contoh pertama bagi anak dalam mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Untuk peran pendidik sendiri dalam mengatasi masalah perkembangan kognitif, para pendidik bisa mulai dengan mengetahui genetik dari anak atau peserta didik, karena dalam hal ini genetik atau keturunan itu mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik. Ketika pendidik sudah mengetahui genetik dari peserta didik itu seperti apa, maka pendidik tidak akan terbawa emosi ketika mendidik, mengajar, dan juga dapat dengan mudah mengevaluasi peserta didik mereka. Jika peserta didik kesulitan dalam tahap pembelajaran mengingat, maka pendidik bisa mengatasi masalah tersebut dengan bermain menggunakan kreasi benda-benda ataupun bernyanyi yang dilakukan secara berulang-ulang agar peserta didik tidak bosan dan dapat menguasai materi yang telah diajarkan. Anak pada usia TK atau 4-6 tahun, perkembangan sosial emosinya sudah mulai berjalan. Dalam perkembangan ini, terdapat banyak hambatan yang dilalui oleh pendidik. Untuk menyelesaikan hambatan tersebut, para pendidik bisa melakukan kegiatan secara berkelompok dalam sebuah permainan agar setiap anak bisa tahu sifat dan karakter antar teman satu dengan yang lainnya. Dalam kegiatan ini, para pendidik dapat melihat perkembangan sosial emosi pada peserta didiknya, yaitu yang pertama, bisa dilihat anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk dengan peraturan yang telah ditentukan. Yang ketiga,
anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Yang keempat, anak mulai dapat bermain dengan teman sebayanya tanpa adanya perkelahian karena sudah paham karakter satu sama lain. Dari sisi sosial emosi, kegiatan berkelompok dalam permainan atau pembelajaran yang telah dilakukan dapat melatih anak dalam memahami perasaan temannya dan melatih anak untuk mengetahui mana yang buruk dan baik untuk dilakukan. Ulasan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosi pada peserta didik jenjang PAUD atau TK. Yang pertama, ulasan perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Kahlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuhnya. Yang pertama, tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Yang kedua, berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Yang keempat, postur tubuh. Yang kelima, tulang dan otot. Yang keenam, lemak. Dan yang ketujuh, gigi. Yang kedua yaitu ulasan perkembangan kognitif. Berdasarkan permasalahan perkembangan kognitif di atas, untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan dari peranan keluarga dan lingkungan sekolah. Kovai dan Lam Yusuf mengemukakan bahwa terdapat 4 prinsip peranan keluarga, yaitu yang pertama, modeling example of trustworthiness. Yang kedua, monitoring, yaitu kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan. Yang ketiga, organizing. Yang keempat, teaching. Sebagaimana lingkup keluarga, maka lingkungan sekolah juga memainkan peranan penting setelah keluarga bagi perkembangan konkret anak. Sebab sekolah salah satu lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari benar-benar bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Beberapa cara antara lain, yang pertama yakni menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik. Dengan hubungan yang akrab tersebut, secara psikologis peserta didik akan merasa intelektual anak terletak di tangannya. Beberapa cara antara lain, yang pertama yakni menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. Dengan hubungan yang akrab tersebut, secara psikologis peserta didik akan merasa aman, sehingga segala masalah yang dialami secara bebas dapat dikonsultasikan dengan guru mereka. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan berpengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sangat menunjang perkembangan intelektual para peserta didik. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup, sangat penting bagi perkembangan berpikir anak. Sebab, jika peserta didik terganggu secara fisik, perkembangan intelektualnya akan juga terganggu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media-media cetak maupun menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta didik. Perkembangan intelektualnya akan juga terganggu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media-media
cetak maupun menyediakan situasi yang memungkinkan para peserta. Selanjutnya yakni ulasan perkembangan sosial emosi. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sosial anak dapat membentuk perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial pada anak. Demikian pula sebaliknya. Menurut Arluk, secara umum, pada perkembangan emosi anak meliputi 9 aspek, yaitu yang pertama rasa takut. Rasa takut yaitu perasaan yang khas pada anak. Hampir setiap fase usia seseorang anak mengalami ketakutan dengan kadar yang berbeda-beda. Rangsangan yang umumnya menimbulkan rasa takut pada bayi adalah suara yang terlalu keras, binatang yang menyeramkan, kemudian kamar yang gelap, tempat yang tinggi, dan kesendirian. Kemudian yang kedua yakni rasa malu, yaitu ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal. Rasa malu ini selalu disebabkan oleh sesama manusia. Rasa malu baru akan dimiliki bayi yang usianya di atas 6 bulan. Yang ketiga yakni rasa khawatir, yaitu hayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Perasaan ini timbul karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat atau yang mungkin akan terjadi. Biasanya kekhawatiran ini terjadi pada anak di atas usia 3 tahun. Yang keempat, rasa cemas, yaitu keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas dinilai dengan kekhawatiran. Kemudian yang kelima yakni rasa marah, yaitu sikap penolakan yang kuat terhadap apa yang tidak ia sukai. Dalam pandangan anak, ekspresi kemarahan merupakan jalan yang paling cepat untuk menarik. Kemudian yang keenam adalah rasa cemburu, yaitu perasaan ketika ketakutan seorang anak atas kehilangan kasih sayang, entah itu kasih sayang dari orang tua, guru, teman, atau dalam lingkungan sekitarnya. Anak yang sedang cemburu merasa dirinya tidak tentram dalam hubungan dengan orang yang dicintainya. Rasa ingin tahu. Setiap anak memiliki naluri ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri sendiri. Si anak ketika duka cita adalah menangis atau situasi tekanan, seperti sukar tidur, kemudian hilangnya selera makan, hilangnya nikmat terhadap hal-hal yang ada di depannya, atau sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah rasa ingin tahu. Setiap anak memiliki naluri ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri sendiri. Kemudian yang kesembilan, yakni kegembiraan yang harus membicarakan kesepakatan dengan teman sebayanya. Sosial emosional anak usia dini dengan bermain mengembangkan hubungan emosi-emosi merupakan tonggak penting bagi anak-anak. Bagi anak-anak, bersosialisasi adalah pengalaman pertama kali, situasi yang ganjil, permainan yang mengasyikkan, dan sebagainya. Reaksi yang diekspresikan anak ketika senang dan gembira adalah tersenyum atau tertawa. Kemudian mengembang. Yang kesembilan yakni kegembiraan atau kesenangan, yaitu suatu emosi keriangan atau rasa bahagia. Di kalangan bayi, emosi kegembiraan ini berasal dari fisik yang sehat. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan kelompok 1 yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk selanjutnya saya
persilahkan kepada seluruh teman-teman untuk mengisi forum diskusi dan aktif dengan baik. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.